diturunkan kalau waktunya makan. Gitu. Jadi karena transap itu kalau setiap apa-apa transap maka berakibat kok kayak begini. Sementara Pak di dalam Permendagri nomor 1 tahun 2023 transap itu disebut naskah dinas khusus. Jadi karena khusus Pak, tidak setiap waktu muncul. Ketika ada kedaruratan, kegawatan, maka dia akan hadir. Tapi itu pun tidak bisa dipaksakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, salawat Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin di podcast BPSDMD Provinsi Banten, obrolan edukatif dari Banten. Alhamdulillah pada kali ini kita akan bicara sesuatu yang sangat penting, yang itu akan menunjukkan organisasi kita menjadi lebih baik, lebih sehat. Tentu saja dengan pembicaraan juga sangat penting yang sangat luar biasa kompeten di bidangnya, yaitu tentang telahan staf yang berintegritas. Di hadapan kita sudah hadir Pak Tata. Assalamualaikum Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, baik, kita ngobrol-ngobrol pada kali ini. Bisa jadi beberapa penonton nih Pak, karena ini seantero jagat yang nonton Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi pengen tahu dulu nih Pak Tata itu siapa? Nekat-nekatnya atau mau-maunya nekat berbicara tentang telahan staf integritas. Siapa sih Pak Tata itu? Ya, yang saya tahu sekarang Bapak adalah Wideswara ahli utama di Provinsi Banten dengan golongan pembina utama 4E. Keren banget tuh Pak, ya. Di ujung karir ya. Nah, pengen tahu nih latar belakangnya kayak gimana nih Pak Tata? Mangga Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Najar sudah memberi kesempatan kepada saya untuk hadir di podcast ini. Saya orang biasa Pak. Kebetulan saya diberi nikmat sama Allah dengan golongan 4E dan saya memiliki expert di bidang talent staf. Oleh karenanya saya berharap dengan kemampuan dan keilmuan yang saya miliki bisa bermanfaat untuk terutama ASN se-Indonesia, wabil khusus di Banten. Seperti itu Pak. Mantap. Ada latar belakang jabatan Pak yang menguatkan Bapak untuk membongkar telahan staf ini? Kalau kita mengingat ke belakang, saya teringat ketika masih duduk di struktural. Jadi saat itu saya selalu mengingatkan pada staf saya bahwa apapun untuk mengingatkan soal atasan adalah membuat sebuah telahan. Maka dari sanalah saya berpikir ke depan telahan staf ini menjadi salah satu alternatif menyelesaikan problema Pak. Problema dalam segala hal terutama yang terkait dengan kelembagaan. Seperti itu Pak. Baik, mantap. Dan saya sudah melihat beberapa buktinya Pak Tata ya. Oke, kita kembali ke tema kita bahwa hari ini kita akan bicara tentang telahan staf yang berintegritas. Mengapa itu penting kita bahas Pak? Kok ada integritasnya maksud saya? Dulu kan kita bicara telahan staf aja gitu. Iya, jadi memang tema ini dipilih oleh teman-teman ya, terutama ya beberapa yang masuk kepada saya bahwa berbicara tentang lembaga itu tidak lepas dari sebuah kejujuran. Maka untuk membangun sebuah budaya kejujuran yang disebut integritas, saya masuk dari pintu sana. Jadi pintu integritas. Nah, kenapa tidak? Salurannya melalui talent staf. Sehingga saya memikirkan bahwa untuk menciptakan lembaga yang profesional itu perlu adanya talent staf di dalamnya yang berintegritas. Kenapa berintegritas? Karena membangun sebuah kejujuran itu sesuatu yang mudah kalau kita sudah mengerti apa yang dimaksud kejujuran. Seperti itu Pak. Jadi integritas itu menjadi bagian yang penting ketika membuat telahan staf Pak ya. Karena jangan sampai apa yang ditelaah, apa yang disampaikan ke pimpinan itu banyak kebohongan ya. Sehingga malah membuat hancur lembaga Pak ya. Betul Pak. Baik. Nah, apa sih sebenarnya Pak yang dimaksud dengan telahan staf yang berintegritas itu Pak? Jadi sebenarnya telahan staf berintegritas itu adalah bagaimana kita meyakinkan atasan untuk menetapkan ataupun memutuskan sesuatu, tetapi atasan yakin apa yang disampaikan oleh staf itu sesuai dengan kepatuhan dan keloyalan dan kemampuan secara personal. Dalam arti gini, loyal artinya dia menguasai tentang legalitas, tentang prosedural, tentang regulasi. Sehingga atasan tidak lagi merasa bahwa yang dibuat oleh
penyusun telansap itu bersifat menjerumuskan, Oke. sehingga seorang penyusun telansap memiliki kemampuan untuk bahwa apa yang dia buat itu akan menyelamatkan, paling tidak atasan punya alternatif pilihan. Oke. Karena di dalam telaps itu Pak Najar konsennya adalah kepada pilihan saja. Pilihan-pilihan ya. Dan pilihan itu pilihannya terbaik disesuaikan dengan regulasi, dengan SOP, bahkan serujukannya adalah artikel-artikel jurnal-jurnal ilmiah, Oke. seperti itu Pak. Jadi memang kadang-kadang telansap berintegritas itu bagi pimpinan itu seperti apa? Ada keyakinan yang jadi yang tadinya keraguan menjadi keyakinan pimpinan untuk memutuskan. Karena begini Pak, setiap aktivitas yang menyebutkan suatu keputusan itu kalau salah langkah itu berakibat kepada ranah hukum, Pak. Karena tidak bisa lagi diputar waktunya, Pak. Oke. Ketika pimpinan sudah memutuskan suatu persoalan dalam arti yang dihadapi, tetapi ketika kurangnya informasi, kekurangnya data dan fakta, maka yang terjadi adalah penyesalan. Oke. Nah, itulah yang dimaksudkan telansap berintegritas karena keyakinan tadi. Oke, Seperti baik. itu. Oke, jadi sangat penting banget dan itu tadi Bapak sudah tunjukkan apa sih yang harus kita lakukan agar bisa menyusun telahan integritas sehingga pimpinan ketika mengambil sebagai rujukan untuk memutuskan itu Yes. yakin Pak ya. Yes. Nah, sekarang bagaimana caranya Pak membuatnya itu Pak? Baik. Kita berangkatnya dari manfaat dulu. Oke. Karena seorang untuk yakin terkait dengan telansap itu, adakah manfaat dari yang dia Oke. buat? Kalau tidak ada manfaat, siapapun juga akan berpikir. Iya. Bisa jadi, ya nanti sajalah, nanti juga nggak ada masalah. Nah, yang kedua, selain manfaat juga kita meningkatkan kredibilitas organisasi, Pak. Oke. Orang sudah memiliki kredibilitas, maka lembaga itu dikatakan profesional. Oke. Karena orang-orang di dalamnya sudah memiliki integritas, memiliki kejujuran, sesuatunya sesuai dengan apa yang diyakini, sehingga keraguan menjadi keyakinan, Pak. Ke sana filosofinya ya. Oke. Kemudian ada yang terpenting yaitu menciptakan lingkungan yang positif. Jadi manfaatnya ini adalah pimpinan tidak pernah merasa dirinya didikte oleh bawahan. Sehingga bawahan di sini proaktif ketika pimpinan akan memutuskan, tidak ragu, oh ternyata ini solusi yang terbaik. Karena di sana sudah syarat dengan aturan, syarat dengan segala hal terkait dengan regulasi. Kemudian ada lagi jelas meningkatkan produktivitas, Pak. Kalau staf yang hebat adalah staf yang selalu membantu pimpinan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan sesuai dengan standar operator prosedur. Oke. Sehingga pimpinan tidak ragu lagi untuk menyatakan atau memutuskan suatu masalah. Oke. Oke, tadi pertanyaannya bagus. Bagaimana caranya, Pak Tata? Saya berharap untuk mencapai bagaimana caranya, kita harus terbiasa dulu bagaimana membuat sebuah telansap yang benar. Oke. Yang benar itu ada kaidah, Pak. Oke. Bapak tahu bahwa dalam sebuah telansap itu ada 6 atau ya kurang lebih 6. Pertama harus ada persoalan ya. Ada persoalan. Ada masalah ya. Ada masalah. Kemudian yang kedua harus ada peranggapan. Peranggapan itu dugaan sementara yang patut ada apa di sana. Kemudian ada fakta yang mempengaruhi. Kira-kira ada enggak nih solusi untuk menyelesaikan? Contohnya dasar-dasar hukum. Oke. Kemudian terpenting, nah disinilah ada analisis, Pak. Kalau sudah cukup kuat apa yang kita tahu bahwa ini ada solusinya, analisis yang akan dibuat oleh penyusun telansap akan lebih mudah, Pak. Karena jalan untuk menyelesaikannya dianalisis. Oke. Nah, baru disimpulkan dan yang paling terpenting adalah ada saran. Saran itu di dalam penyusun telansap sebagaimana dituangkan dalam Permendagri nomor 1 tahun 2023 Oke. tentang tata nasab dinas di lingkungan pemerintah daerah ya, baik provinsi, kabupaten, kota, menyebutkan saran itu memberikan informasi pada pimpinan dengan 2 alternatif. Oke. Alternatif pertama, bahwa apa yang akan diputuskan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, apabila tidak dilaksanakan, maka kembali kepada ayat 1 atau katakanlah kepada alternatif pertama, akan bermasalah dengan apa yang diputuskan. Jadi, telansap berintegritas ini adalah ditentukan oleh si penyusunnya. Kalau dia akan membuat pimpinan susah, maka di situ dia akan bermain. Tetapi saya yakinlah, alhamdulillah peserta di kelas saya tidak pernah ada keluar dari pakem tadi. Oke. Karena apa? Karena memang saya bilang gini, hati-hati telansap ini ibarat pedang, Pak. Hmm. Pedang yang kalau sering diasah maka akan tajam dan ini akan membahayakan. Oleh karenanya penyusun telansap berintegritas ini adalah orang-orang yang sudah amanah. Oke. Orang yang sudah memiliki kualitas selesai dengan dirinya.
Jadi tidak ada muatan apapun. Selesai dengan dirinya, dia sudah memiliki satu pedang atau suatu tools yang sangat berbahaya. Ketika dia menggunakan, itu akan berdampak kepada hal yang membahayakan pada setiap orang. Oleh karenanya, telansap berintegrasi perlu dimiliki oleh penyusun telansap sejauh mana dia sebagai seorang penyusun. Karena memang saya tidak pernah menemukan kawan-kawan ataupun peserta diklat kami yang keluar dari pakem tadi. Karena sudah saya bilang, orang-orang yang menyusun telansap sudah selesai dengan dirinya. Kurang lebih seperti itu Pak, caranya itu dia harus membiasakan dengan menyusun telansap, kemudian dia harus diyakinkan apa yang dia buat itu kira-kira membahayakan pimpinan atau tidak. Disitulah letaknya integritasnya. Oke, mantap. Seperti itu Pak, kurang lebih. Kalau boleh ada bocoran nih Pak, Bapak kan sudah malang melintang nih, lama banget di Telansap ya. Ya, Pasti ada pengalaman-pengalaman. ya. Pengalaman-pengalaman dengan Telansap integritas mengantarkan pada kebaikan, ada juga yang keburukan gitu. Ada nggak Pak tuh Pak? Boleh cerita ya? Sedikit, Saya tidak maksud ya. ya sedikit saja barangkali. Aman-aman lah. Pengalaman ya memang ada, tapi saya tidak di posisi inilah karena memang. Tapi ada yang menarik Pak, ketika saya mengajar satu instansi, ada yang datang ke saya, Pak Tata terima kasih, saya sudah diantarkan kepada hal yang baik. Ada apa? Saya pernah punya masalah besar dan saya sampai ke ranah pengadilan. Dan setelah saya mencoba mengingat apa yang pernah saya lakukan itu, teringat kepada pembelajaran yang saya lakukan. Dan itu yang menolong dari jerat hukum dan bahkan yang bersangkutan kapan Pak Tata akan melanjutkan diklat lanjutannya. Saya bilang cuma satu, dalamilah tingkat dasar, lanjutan akan mengikuti. Jadi memang pengalaman yang saya alami seperti itu. Jadi memang bocorannya ya jangan bermain-main dengan telansap, karena telansap itu ibarat apa ya, macan yang lagi tidur Pak. Jangan pernah membangunkan kalau waktunya makan. Jadi karena telansap itu kalau setiap apa-apa telansap akan berakibat kok kayak begini. Sementara Pak di dalam Permendagri nomor 1 tahun 2023 telansap itu disebut naskah dinas khusus. Jadi karena khusus Pak, tidak setiap waktu muncul. Ketika ada kedaruratan, kegawatan, maka dia akan hadir. Tapi itu pun tidak bisa dipaksakan. Tergantung daripada kebutuhan dari orang yang katakanlah ini perlu nih membuat telansap. Karena telansap itu ada sebagian orang menganggap menelah staf. Telansap itu katanya menelah pimpinan. Sesungguhnya tidak seperti itu. Yang benar adalah bagaimana kita sebagai seorang bawahan memberikan informasi penting terkait dengan regulasinya, dengan SOP-nya, apa yang akan diputuskan, pimpinan tidak akan salah. Karena begini Pak, ketika telansapnya sesat, ya saya katakan sesat, maka yang akan dikejar adalah si penyusun Pak. Penyusunnya Pak ya? Penyusunnya Pak. Memutuskan, Oh tidak, karena akan diuji oleh hakim terkait dengan apa yang sudah dibuat oleh penyusun, maka dia akan diuji. Sejauh mana dia analisisnya, sejauh mana dia sarannya. Bisa dibuktikan Pak. Dan saya sangat sensitif kalau urusan mengajarkan telansap, hati-hati ketika bicara analisis, hati-hati bicara saran. Karena jangan dikira orang yang menyusun telansap selesai, enggak. Sekarang Pak diakui, telansap itu ternyata punya dasar hukum Pak. Awalnya orang berpikir, wah itu kan naskah dinas biasa, orang semuanya bisa. Sekarang Pak, dengan adanya Permendagri nomor 1 tahun 2023, menjadi kekuatan Pak. Bahwa semua orang yang bisa bikin telansap, dia sudah ada dasarnya. Dan ini menurut saya kesempatan emas, bagaimana kita meyakinkan pimpinan, karena pimpinan ada dasarnya enggak. Setiap orang berargumentasi, apa dalilnya. Setiap orang yang mendalilkan, maka dia harus bertanggung jawab atas dalil tersebut. Kurang lebih seperti nih Pak. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau teman-teman yang nonton nih ya, para pemirsa semua, pengen mempelajari nih Pak, di samping yang formal ikut pelatihannya, ada nggak cara-cara belajar yang mandiri? Alhamdulillah Pak Kaban kami ya, Pak Untung, itu membuka ruang di Teko Banten. Kami sudah dengan teman-teman para widya suara sudah diberikan instruksi oleh pimpinan untuk memberikan pembelajaran mandiri Pak. Sehingga siapapun Pak, baik itu yang P3K maupun yang pejabat maupun ASN boleh belajar. Jadi tidak penting kehadiran saya karena saya sudah ada di sana. Semua yang dibutuhkan pembelajar sudah semuanya. Artinya jangan karena menunggu diklat telansap kapan ya. Itu kan tergantung dari kebijakan. Nah, kami dengan solusi yang lain, pimpinan memberikan ruang dengan adanya telansap ini ada di Teko Banten. Mungkin pertanyaan Teko itu apa?
TKU itu terminal kompetensi. kompetensi. Oke, jadi sekarang nggak ada alasan lagi. Yes. Kalau pengen tahu telan staff, ingin pelajarinya, bisa buka TK Banten. Dan kalau penasaran, bisa datang ke Pak Tata, Pak ya? Silakan, Oke. every time, Oke. 12 jam lah. Oke, 12 jam ya. 12 jam 12 jam ke di kantor ya, di kantor saja gitu. Mangga dipersilakan untuk sharing-sharing sajalah. Mantap, mantap. Oh, keren banget, Pak. Terima kasih Pak Oke. Najar. Nah, sekarang gilirannya Bapak menguatkan dengan menutup sesi kita bersama ini. Oke. Ya, silakan, Pak. Saya teringat kepada seorang Muhammad Ali, Pak. Mungkin Bapak pernah mendengar nama Muhammad Ali, seorang petinju terbesar Legendaris. legendaris. Beliau mengatakan bahwa saya benci setiap menit dari latihan. Oke. Tapi saya katakan jangan berhenti. Oke. Kemudian menderitalah sekarang dan hidup pada sisa hidupmu sebagai seorang juara. Jadi seorang penyusun telansap tidak boleh surut, Pak. Oke. Surut atau pantang mundur ketika apa yang dia gagas untuk menyelamatkan pimpinan, menyelamatkan lembaga itu belum sampai kepada finalnya, harus terus digali. Oke. Dan kalau perlu membutuhkan mentor, membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang untuk menguatkan pendapatan. Oke. Sehingga filosofi ini atau Hegel Tide ini saya senang sekali Muhammad Ali. Kenapa Muhammad Ali itu seperti orang yang haus dengan latihan? Ternyata saya mencoba dengan apa yang di quote-nya Muhammad Ali itu bisa, Pak. Teman-teman peserta sekarang seperti itu. Berlatih. Ya seperti Bapak lah. Bapak seorang aktivis Stephen yang luar biasa belasan tahun yang saya amati. Luar biasa ini. Jadi seperti itulah telansap. Memang agak sedikit kaget ketika belajar telansap, pikirannya adalah menelaah seperti itu. Itu mungkin quote dari saya, tetap belajar, tetap latihan, semuanya akan berjalan seperti apa yang Anda pikirkan. Dan insya Allah implementasinya akan terlihat. Karena quote yang terakhir, Pak, bukan terakhir ya, quote yang paling penting dalam telansap itu adalah keraguan menjadi keyakinan. Oke. Sehingga siapapun ketika membaca itu betul-betul merasa aman, merasa dirinya ada dasar, sehingga pimpinan memutuskan pun saya sudah teruji dan sudah bahwa semuanya itu ada dasar-dasarnya. Itu dari memutuskan dengan cara yang ajak, Pak ya. Betul. Oke, demikian pemirsa semua. Jadi ingat sekali lagi bahwa telahan staff itu adalah keahlian. Dia bukan bakat, dia keterampilan. Maka karena dia keterampilan, karena keahlian bukan bakat, maka bisa dilatih. Terus dilatih sehingga jadi ahli, jadi mahir, sehingga ketika mau nyusun telahan staff itu menjadi panduan untuk pimpinan untuk memutuskan jika dengan keputusan yang ajak, yang yakin, sehingga keputusannya keren, sesuai, dan membuat organisasi semakin berkembang. Terima kasih Pak Tata, sekali lagi. Sama-sama Pak Najar. Sampai jumpa di lain waktu dengan tema yang berbeda. Insya Allah Pak. Ya, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.